Baik, terima kasih Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati eh, Bapak Ibu, rekan-rekan, mitra Pilar. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan kegiatan terkait masalah standarisasi nomenklatur obat dan alkes Pilar Simeres. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi, berdiskusi, eh, saling bertukar ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah amalan yang baik buat kita semua. Tak lupa mari kita panjatkan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, rekan-rekan semua dari mitra rumah sakit. Jadi pada pagi hari ini kita sengaja mengadakan kegiatan untuk sedikit menyampaikan atau sosialisasi terkait standarisasi nomenklatur obat dan alkes di Pilar Simeres. Kenapa ini kami lakukan? Karena memang ini juga salah satu yang akan kita lakukan sebelum nanti kita akan memulai untuk proses update Pilar Simeres. Jadi sesuai dengan judul bahwa pada pagi hari ini kita akan mencoba membuat standarisasi eh, nomenklatur atau penamaan obat dan alkes di Pilar Simeres. Oh, itu Tujuannya jelas nanti untuk peningkatan keseragaman data, akurasi sistem, dan efisiensi di sisi pelayanannya. Nah, yang pertama kita akan bicara latar belakang terlebih dahulu. Jadi kenapa kegiatan ini atau proses standarisasi ini menjadi sebuah hal yang penting. Yang pertama adalah data obat dan alkes di Simeres itu sering tidak konsisten. Jadi penamaan ataupun pendefinisian obat itu karena tidak ada standar tentunya masing-masing juga membuat sesuai dengan ininya sendiri masing-masing. Sehingga dengan adanya standarisasi ini akan menjadi lebih konsisten dalam penamaan. Yang kedua, banyaknya variasi nama yang merujuk ke item yang sama. Jadi biasanya kita banyak menjumpai penamaan obat alkes itu eh, hampir sama atau bahkan itu sama, hanya saja mungkin ada penambahan-penambahan eh, tambahan mungkin karakter atau apa yang untuk membedakan. Sementara padahal obat itu adalah variasi atau item yang sama seperti itu. Yang ketiga, adanya kesalahan penamaan ini tentunya eh, bisa menyebabkan adanya duplikasi master di item obat alkes. Jadi banyak yang tadi saya sampaikan, banyak obat atau item obat alkes yang sama sebenarnya, tapi karena penamaannya itu berbeda atau tidak ada standarisasi sehingga banyak duplikasi-duplikasi sehingga banyak sekali data-data obat yang akhirnya nanti akan kita nonaktifkan. Nah, ini juga perlu ada eh, apa ya sedikit banyak ini akan juga membebani resource di database-nya kita. Sehingga dengan adanya nanti standarisasi tentunya hal-hal seperti ini nanti bisa kita minimalisir. Yang kedua adanya kesalahan tersebut bisa menyebabkan terjadinya kesalahan perhitungan persediaan atau stoknya. Kemudian yang ketiga adanya kesulitan kita nanti pada saat integrasi modul terutama di farmasi, logistik, billing, dan e-katalognya. Nah, ini dengan adanya standarisasi nanti harapannya bisa lebih mempermudah dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang nantinya saya pikir akan menjadi sebuah fitur yang sangat-sangat membantu teman-teman terutama nanti di farmasi. Yang keempat nanti adanya kesalahan pencarian item oleh user. Sehingga ini tentunya pastinya kalau sudah ada standarisasi penamaan nanti akan bisa kita minimalisir untuk kesalahan-kesalahan yang
dilakukan seperti itu. Nah, sehingga nanti diperlukanlah standar nomenklatur baku yang mudah dipahami dan konsisten. Nah, selanjutnya ini adalah terkait standarisasi yang akan kita lakukan. Jadi tujuannya apa? Yang pertama tentunya adalah nanti kita menyamakan cara penamaan obat dan alkes di seluruh unit. Jadi karena sudah ada standarisasi, tentunya nanti untuk pemberian nama atau pendefinisian obat itu nanti sudah sesuai dengan aturan-aturan yang nanti dipahami dan diketahui oleh semua unit. Kemudian meminimalkan kesalahan input pada SIM-RS. Yang ketiga nanti mengurangi duplikasi pada item master obat alkesnya. Kemudian tadi memudahkan pencarian, pelaporan, dan integrasi. Yang kelima, ini nanti akan meningkatkan akurasi data farmasi dan logistik. Kemudian yang keenam, ini nanti akan mendukung otomasi parsing dan validasi di SIM-RS Pilar. Nah, nanti untuk detail-detail ini mungkin nanti akan kita coba praktekkan langsung nanti di modul SIM-RS-nya seperti apa, sekaligus nanti sebagai informasi terkait hal-hal apa saja yang nanti akan uh, kita tambahkan pada proses update yang akan segera kita lakukan mungkin dalam beberapa hari yang akan datang. Kemudian dalam proses untuk standarisasi itu tentunya ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita bakukan atau kita buat sebagai format baku dalam proses standarisasi nomenklatur obat dan alkes. Jadi yang pertama itu nanti ada faktor yang kita sebut itu mudah dipahami oleh user. Jadi user dalam hal ini tentunya bukan hanya dari farmasi, tentu juga dari teman-teman tenaga medis yang lain, perawat, nanti ada di gudang, juga teman-teman IT ya, SIM-RS terutama. Ya, nanti ini juga perlu memahami juga terkait penamaan-penamaan tersebut. Kemudian yang kedua, mudah diproses oleh sistem. Jadi salah satu fitur nanti yang akan kita kembangkan atau yang nanti akan diupdate di versi eh, bulan ini itu memang salah satunya adalah ada proses sistem otomatis deteksinya. Jadi nanti sistem bisa akan membaca format-format penamaan tersebut menjadi komponen-komponen atau pembagian-pembagian eh, standar yang nanti akan kita pakai untuk eh, baik itu proses bridging, nanti informasi juga nanti ada seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya ada konsisten pada semua kategori. Jadi nanti kita akan konsisten pada semua kategori obat, nanti sudah kita sudah ada standarisasinya. Kemudian yang keempat, nanti menghindari singkatan yang tidak baku. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang penamaan obat itu masih menggunakan istilah atau singkatan-singkatan yang memang itu berbeda-beda. Nah, itu mungkin nanti dengan adanya proses standarisasi ini juga menjadi lebih uh, baku dan lebih gampang sehingga nanti tidak ada lagi istilah-istilah yang apa ya istilahnya tidak dikenali oleh teman-teman yang lain. Kemudian ada penambahan produsen, informasi produsen yang harus ditulis jelas pada akhir nama. Nah, ini terutama nanti berlaku untuk obat-obat yang sifatnya adalah obat generik. Jadi perlu untuk menambahkan apa keterangan produsen dari obat tersebut. Kemudian untuk struktur nomenklaturnya nanti seperti apa? Jadi kita akan bagi dua. Jadi ada struktur nomenklatur untuk obat, kemudian nanti juga ada struktur nomenklatur untuk alkesnya. Nah, kalau untuk struktur nomenklatur untuk obat, nanti formatnya akan seperti ini. Jadi yang pertama itu kita akan menuliskan terlebih dahulu nama generik atau nama patennya. Kemudian nanti diikuti dosis atau strength atau kekuatan obatnya. Kemudian ada diikuti lagi bentuk sediaan. Kemudian ada lagi diikuti dengan volume atau kemasan dan produsen. Nah, kalau yang volume atau kemasan dan produsen itu memang sifatnya adalah sifat
yang apa ya itu opsional, tapi akan lebih baik itu jika dilengkapi seperti itu. Nah, sebagai contoh untuk nomenklatur atau strukturnya yang tadi disampaikan ada nama generik atau patennya, kemudian dosis, bentuk sediaan, volume, dan produsen. Sebagai contoh, di sini ada paracetamol 500 miligram tablet. Nah, paracetamol ini kan salah satu adalah penamaan yang sifatnya itu adalah obat generik. Jadi ya di mana-mana paracetamol ya seperti itu paracetamol. Nah, sementara produsen dari paracetamol dengan eh, dosis atau kekuatan dan sediaan yang sama itu mungkin bisa berbeda dari produsen yang berbeda juga. Nah, sebagai contoh nanti ini ada penamaan paracetamol 500 miligram tablet, kemudian di belakangnya ada informasi produsennya. Kimia Farma. Ini mohon maaf untuk penamaan memang kami ini tidak ada hubungannya dengan produsen atau apapun. Ini hanya sebagai sampel atau sebagai contoh saja yang mungkin biasa kita dengar atau biasa kita eh, apa ya tidak familiar sehingga ini penamaan untuk nama produsennya ini tidak ada hubungannya dengan sistem atau apapun dari kami. Kemudian contoh yang kedua di situ ada cetirizin 1 miligram per mililiter sirup 60 mililiter Sanbe. Jadi kalau contoh yang di atas tadi, paracetamol 500 miligram itu adalah paracetamol ini adalah nama generiknya. Kemudian 500 itu adalah dosis atau kekuatan, ya, termasuk miligram itu satuan dosisnya itu. Kemudian bentuk sediaannya adalah tablet. Kemudian diikuti Kimia Farma itu adalah eh, produsennya. Nah, bedanya dengan yang di bawah, jadi yang di bawah itu cetirizin itu nama atau nama generik atau nama patennya. Kemudian 1 miligram per mililiter itu adalah kekuatan dari atau dosis obat tersebut. Nah, kemudian di sini ada bentuk sediaannya adalah sirup. Nah, kemudian ada tambahan ini adalah volume atau kemasannya. Jadi kemasannya adalah bisa dalam botol misalnya dengan eh, volume 60 mililiter, kemudian diikuti nama produsennya misalnya adalah Sanbe. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh apa struktur ya penamaan obat yang memang eh, lebih apa ya lebih konsisten dan memang memiliki standar yang jelas. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti ada hubungannya pada saat kita nanti akan melakukan proses bridging atau proses integrasi dengan eh, stakeholder atau shareholder yang lain. Sebagai contoh yang nanti akan kita lakukan karena ini hubungannya dengan terutama nanti untuk apotek online dengan BPJS, terutama nanti dalam proses bridging terkait obat-obat yang racikan yang tentunya di situ harus mencantumkan informasi terkait dosis atau sediaan dari obat tersebut. Sehingga dengan adanya penamaan seperti ini, insya Allah nanti dalam fitur update yang akan kita lakukan di pilar CMRS, kalau memang format datanya sudah seperti ini, ada standar yang lengkap, insya Allah nanti dalam proses perhitungan baik itu kuantiti ataupun eh, jumlah hari obat, itu sistem akan bisa membaca dan menghitung secara otomatis. Nah, kemudian ada catatan nama generik itu adalah nama utama ya atau nama generik atau nama paten untuk sediaan ditulis lengkap. Nah, tadi yang disampaikan di depan sedikit kita menghindari adanya singkatan-singkatan yang mungkin tidak standar. Contoh, di sini kita tulis lengkapnya adalah tablet bukan tab. Nah, atau misalnya ada yang memberi singkatan CAP, ya CAP atau KAP. Nah, itu kan karena memang singkatan-singkatan itu menjadi sebuah eh, hal yang tidak standar atau tidak baku, sehingga perlu dicatat sebagai dalam proses standarisasi nomenklatur ini akan ditulis lengkap tablet, sirup, injeksi, ada tetes, nanti ada satuan atau yang lain nanti bisa ditulis lengkap. Nanti ada beberapa sampel data
contoh nanti bisa kami share atau bisa kami bagi untuk sebagai bahan dalam nanti proses pembuatan standarisasi di masing-masing rumah sakit. Kemudian bentuk sediaan juga ditulis lengkap. Kemudian untuk khusus informasi yang menambahkan produsen itu perlu dilakukan atau perlu ditambahkan dalam kurung ya untuk menginformasi produsennya tersebut. Nah, ini adalah struktur nomenklatur untuk obat. Kemudian yang selanjutnya ini ada struktur nomenklatur untuk alkes ataupun BMHP. Nah, nanti untuk formatnya seperti apa? Formatnya di situ ada nama alkes, kemudian ukuran atau spesifikasi, tipe materialnya, kemasan, kemudian ada tambahan produsen juga. Nah, untuk BMHP nanti ada nama barang, ukuran, spesifikasi atau tipe, kemudian kemasan dan produsen. Nah, sebagai contoh untuk yang nomenklatur untuk alkes, ini yang dua di atas itu ada siring 3 ml 23 gram steril produsen one made misalnya. Atau misalnya ada juga gauss 10 kali 10 cm pack steril one made. Nah, itu adalah contoh bentuk standarisasi nomenklatur untuk alkesnya. Kemudian kalau untuk BMHP, ya contohnya adalah plester roll 2,5 cm kali 5 meter leukoplast misalnya. Kemudian ada kapas gulung 500 gram one made seperti itu. Jadi dengan adanya standarisasi nomenklatur atau penamaan obat dan alkes ini tentunya secara tidak langsung ini kita juga akan gampang untuk membacanya atau mengetahui secara detail informasi dari item-item tersebut tanpa harus melakukan pengecekan secara fisik. Hanya dengan melihat atau membaca dari standarisasi atau nomenklatur penamaan ini juga akan terlihat informasinya. Sebagai contoh tadi itu adalah Gaussnya adalah 10 kali 10 cm. Oh, berarti ini adalah ukurannya adalah 10 kali 10. Oh, ini adalah plesterol, ukurannya 2,5 cm kali 5 meter. Nah, dengan adanya seperti itu tentunya akan sangat memudahkan kita dalam apa mendapatkan informasi secara detail hanya dengan melihat dari nama yang ada di item-item tersebut. Nah, ini adalah struktur untuk nomenklatur alkes dan BMHP-nya. Nah, kemudian ada beberapa contoh nama lama dan nama standar. Jadi yang tadi saya contohkan, kalau di SIM RS yang sekarang kita mungkin teman-teman juga uh, temui seperti ini ya. Maka ya mungkin hampir semua rumah sakit juga ada seperti ini. Contoh pemberian nama obat hanya paracetamol tab seperti itu. Nah, nanti dengan adanya standarisasi sesuai dengan nomenklatur tadi yang sudah kita jelaskan di awal, nanti penamaannya akan berubah menjadi paracetamol 500 mg tablet kimia farma. Atau nanti item-item yang lain seperti apa nanti tinggal disesuaikan dengan dosis atau sediaan, kemudian bentuknya apa, dan nanti produsennya apa, nanti bisa ditambahkan. Jadi sekali lagi untuk produsen itu sifatnya opsional kalau memang itu sifatnya adalah obat-obat generik. Kalau yang obat-obat paten kan memang karena itu sudah jelas ya namanya ya nama paten kan tidak mungkin ada eh, duplikasi atau kembar seperti itu. Kemudian ada contoh lagi NaCl 0,9 INJ. Nah, itu kan eh, apa singkatan-singkatan seperti itu mungkin banyak ya kita temui di sistem apa terutama di master obat alkes ya. Nah, nanti kita akan mulai untuk apa bertahap ya nanti kita akan coba perbaiki bersama dengan adanya aturan standar-standar yang sudah kita siapkan. Kemudian ada juga itu ada siring 3 cc biru. Nah, nanti penamaannya akan menjadi seperti apa? Terus ada kateter 14. Nah, itu nanti seperti apa? Nah, ini adalah sebagai contoh eh, penamaan atau standarisasi yang akan kita coba lakukan.
kemudian di sini ada juga contoh standarisasi nama berdasarkan kategori. Jadi kalau kita ini ya, terutama nanti teman-teman di farmasi mungkin kita sudah paham ya bahwa untuk kategori obat itu memang biasanya kita bedakan berdasarkan kategori bentuknya ya. Jadi ada yang bentuk padat, kemudian ada yang bentuk cairan, ada bentuk parenteral, kemudian ada bentuk topikal. Jadi kalau bentuk padat ya jelas lah, biasanya kita tablet, apa itu kan bentuknya padat ya. Kemudian kalau cairan ya jelas seperti sirup, itu kan cairan. Kemudian ada bentuk parenteral itu yang ini ya sifatnya apa oral ya nanti ya. Kemudian ada bentuk topikal atau topikal itu biasanya kalau kita mungkin yang ini bentuknya oles ya atau biasanya langsung di pada lapisan eh, luar ya. Biasanya seperti salep, kemudian ada bedak seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh apa standarisasi nama berdasarkan kategori. Nah, nanti untuk beberapa contoh lain nanti bisa saya share lagi. Untuk padat contohnya apa saja, kemudian bentuk cairan seperti apa, bentuk parenteralnya seperti apa, dan topikalnya seperti apa. Ini adalah contoh-contoh standarisasi nama berdasarkan kategorinya. Nah, kemudian hal-hal atau kesalahan apa yang harus kita hindari tentunya dalam membuat standarisasi nomenklatur obat dan alkes. Ini salah satunya tadi sudah disinggung di depan. Jadi kita jangan menggunakan singkatan yang tidak baku seperti tape, cap, injeksi, INJ, squid, DRP gitu kan. Nah, itu adalah singkatan-singkatan yang memang itu apa tidak ada standar bakunya. Contoh lah, misal CAP gitu kan, CAP bisa ada yang mungkin nulisnya KAP gitu kan. Nah ini kan juga karena tidak ada standar yang baku sehingga itu menjadi apa ya eh, hal yang sifatnya ya sesuai dengan ininya masing-masing. Nah ini perlu kita hindari pembuatan singkatan-singkatan yang tidak bagus seperti ini. Kemudian tidak mencantumkan dosis. Nah tadi perlu ada informasi terkait dosis atau sediaan obat. Nah, nanti terutama apa dalam proses nanti kita eh, pembuatan obat-obat yang racikan itu kan tentunya dalam pembuatan meresepkan obat-obat racikan itu kan nanti dokter juga biasanya melihat berdasarkan dosis atau sediaan yang dibutuhkan. Kemudian tidak mencantumkan produsen. Nah, tadi contoh untuk obat-obat yang generik kalau tidak mencantumkan produsen nanti juga akan bingung. Misal ini paracetamol 500 miligram ini dari siapa produsennya? Karena nanti secara penamaan, secara bentuk, secara sediaan itu bisa sama. Nah, kalau tidak mencantumkan informasi produsennya juga nanti uh, akan menjadi apa ya data yang ambigu ya. Ini punya siapa kan tidak jelas. Sehingga nanti pada saat ada barang masuk atau pemasukan barang itu kita lebih gampang. Oh, ini kita beli yang uh, dari produsen A. Kemudian bulan sebelumnya kita beli yang dari produsen B itu jelas seperti itu. Kemudian bentuk sediaannya tidak lengkap tadi. Apakah untuk tablet, nah itu dari singkatan-singkatan juga ya. Kemudian penulisan ukuran alkes juga tidak jelas. Tadi tidak mencantumkan tadi misalnya eh, ukurannya yang 10 kali 10 atau 5 kali 5 seperti itu. Nah, itu tidak mencantumkan sehingga tidak bisa dibaca secara jelas. Kemudian menulis merek tanpa generik. Ya, jadi kecuali yang memang brand dependent ya. Jadi yang tadi ini hubungannya dengan yang poin 3 tidak mencantumkan produsennya. Nah, kemudian alasan produsen wajib ditulis itu kenapa? Jadi yang pertama itu menghindari item yang berbeda tetapi namanya sama. Tadi sebagai contoh itu tadi item obat paracetamol 500 miligram. Nah, ini dari siapa gitu kan? Produsen yang mana ini tidak jelas. Kemudian mempermudah pemesanan dan pencocokan vendor. Nah, tadi kalau sudah jelas ada informasi terkait produsennya siapa,
nanti jelas kita, oh ini paracetamol ini adalah kita ambil dari produsen A. Oh kalau yang ini dari produsen B. Sehingga nanti dalam proses pencocokan data ataupun ordernya kita juga jelas. Kemudian menyambungkan data ke e-katalog. Nah, sebagaimana memang di e-katalog juga sudah menggunakan standarisasi penamaan ya. Kalau tidak salah itu kan sesuai KFA juga. Nah, di situ jelas mencantumkan juga ada informasi terkait dosis sediaan, bentukan, kemudian ada vendornya juga. Kemudian memastikan akurasi stok of name. Nah, tentu yang tadi saya sampaikan, kalau secara informasi obat itu jelas, sebagai contoh tadi, yang paracetamol saja lah, paling gampang misalnya. Nah, kita bisa mengetahui secara pasti yang dari produsen A itu tinggal berapa, yang dari produsen B tinggal berapa. Sehingga sebagai contoh nanti dengan adanya seperti itu jelas. Ketika dari produsen A itu misal uh, NIR ED, nah itu kan tentunya bisa dikeluarkan lebih dahulu. Nah, nanti untuk proses pengambilan atau proses pengeluaran obat nanti lebih gampang. Karena sudah tahu yang dikeluarkan dulu harus dikeluarkan dulu yang mana, yang nanti terakhiran yang mana. Kemudian yang terakhir nanti memudahkan proses audit dan penelusuran produknya. Ya jelas nanti kalau item itu sudah jelas penamaan dan standarisasinya juga ada, tentunya kalau kita mau melakukan proses audit terkait data tersebut, tentunya akan lebih mudah ketimbang dengan data-data yang mungkin sekarang belum terstandar atau belum ada standar bakunya. Nah, dalam proses standarisasi di pilar Simeres nanti yang pertama nanti ada kita tentunya manfaat yang pencairan item lebih cepat nanti. Kemudian error input tentunya nanti akan menurun karena nanti sudah jelas. Kemudian yang ketiga nanti sistem lebih stabil dan mudah dikembangkan. Kenapa kami mudah dikembangkan? Tadi karena nanti kita akan menuju dalam proses-proses terutama nanti integrasi baik itu dengan BPJS melalui apotek online. Kemudian juga nanti juga kita akan dituntut juga untuk proses bridging dengan platform Satu Sehat. Nah, nanti dengan adanya standarisasi nama, tentunya nanti dalam proses secara teknis kita nanti dalam proses bridging itu tentu akan sangat membantu dan lebih mudah dalam prosesnya. Nah, modul-modul yang nantinya akan terpengaruh atau dalam proses standarisasi ini nanti apa? Yang pertama tentu adalah di modul pilar farmasi. Terus kemudian nanti ada logistik dan gudangnya, kemudian billing sudah pasti, klaim juga tentunya sudah pasti, kemudian ada modul untuk prescribingnya ya atau e-resep, elektronik resepnya, kemudian nanti ada di modul pelaporan, jadi informasi terkait eh, transaksi baik pemasukan ataupun pengeluaran nanti akan lebih gampang untuk kita proses atau kita olah datanya seperti itu. Nah, kemudian ya manfaatnya apa? Jadi dengan adanya proses standarisasi nomenklatur obat alkes ini nanti manfaatnya yang pertama nanti dari sisi farmasi jelas nanti pencarian item itu lebih cepat dan akurat. Kemudian pengelompokan stok nanti lebih stabil, menghindari pemilihan obat pada resep, kemudian memudahkan stok optem dan pelaporan. Itu tentu nanti akan berdampak seperti itu dalam proses implementasi di lapangannya. Kemudian yang kedua dari sisi IT atau SIMRS nanti jelas dengan adanya standarisasi itu nanti master datanya jadi lebih rapi. Kemudian integrasi antar modul lebih mudah, parsing teks atau analisa data lebih stabil. Jadi ini parsing teks dan analisa itu nanti yang akan kita coba kembangkan. Jadi nanti sistem itu secara otomatis akan bisa membaca. Terus kemudian bisa diterapkan auto suggest atau auto format. Nah, jadi nanti juga kita buatkan uh, nanti mungkin kita akan coba praktekkan bagaimana nanti di sistem yang sekarang itu sudah ada semacam informasi uh, dalam penyusunan standarisasi penamaannya. Kemudian yang terakhir tentu akan mudah dikembangkan modul eksternal seperti katalog ataupun apotek online. Nah, itu adalah terkait
standarisasi nomenklatur untuk obat dan alkes yang akan kita kembangkan. Terus kemudian nanti juga eh, ada beberapa informasi terkait update pilar CMRS di bulan ini ya, Mas Mukhtar. Nanti insya Allah akan dilakukan mungkin dalam beberapa hari yang akan datang. Nanti kita akan coba eh, apa praktekkan juga terkait update-nya apa saja. Jadi mungkin kalau sedikit saya bocorkan nanti untuk detail informasi update-nya apa nanti biasanya kami kirimkan lewat email masing-masing rumah sakit. Tapi mungkin ada beberapa poin besar yang perlu saya sampaikan terkait update versi yang sekarang. Jadi yang pertama itu terkait pembatasan kuota. Jadi kalau kemarin mungkin masih terjadi eh, apa kuota ketika reservasi melalui MJKN ya masih banyak yang lolos. Jadi kuotanya sudah habis tapi masih bisa reservasi lewat MJKN. Nah, insya Allah untuk yang update ini sudah kami sesuaikan, sudah kami blok. Jadi kalau memang kuotanya sudah habis, jadi nanti tidak akan bisa untuk melanjutkan proses reservasinya. Kemudian ada beberapa penambahan kolom-kolom yang memang kemarin diminta oleh beberapa rumah sakit terkait informasi di data pelayanan ya. Itu ada penambahan jenis kelamin, kemudian ada juga untuk penambahan kelompok umur, nanti ada seperti itu. Kemudian yang paling banyak itu nanti ada di modul farmasi ya. Oh, assembling. Di assembling ada ya. Assembling juga ada. Nanti di sampling juga nanti kita ada proses patching ulang ya nanti sebelum update itu terkait ini ya data referensi ini ya ICD 10 dan ICD 9 CM-nya. Jadi mungkin kalau yang sekarang itu kemarin ada beberapa teman-teman dari rumah sakit pada saat coding itu ada beberapa kode ICD 10 dan ICD 9 CM yang tidak ditemukan. Nah, ini kemarin sudah kita ambilkan referensi data yang terbaru dari Puspikes. Insya Allah nanti akan kita segera patching untuk penyesuaian di assemblingnya sehingga termasuk nanti ini juga ada informasi pada saat proses ini ya proses grouping ya untuk finalnya nanti sudah kami ada kalau mungkin kemarin tuh hanya muter-muter saja ya hanya menunggu tapi nanti kenapa kemarin mungkin ada pertanyaan kenapa sekarang itu lebih lama. Nah, jadi nanti kami tampilkan juga informasinya kenapa proses itu mungkin lebih lama dari proses sebelumnya karena memang di situ ada beberapa tahap atau proses yang akan dilakukan dalam proses bridging untuk IDRG-nya. Jadi nanti ada informasi terkait prosesnya. Kemudian di sisi farmasi ya itu tentu juga tadi eh, mungkin paling banyak itu nanti di sisi farmasi dan mungkin itu juga akan sedikit lebih ini ya lebih eh, banyak nanti teman-teman terutama nanti di unit farmasi dan IT untuk nanti mungkin sedikit perlu pemahaman lebih ya karena ini nanti tentunya perlu disampaikan juga kepada user terutama nanti untuk dokter-dokter di eh, pelayanan. Nah, mungkin untuk standarisasi dan infonya seperti itu. Nanti selanjutnya mungkin akan saya coba ini kan ya langsung ya praktekkan atau tampilkan modul update-nya seperti apa. Nanti mungkin Mas Mukhtar bisa dibantu untuk share screen. Untuk share screen-nya nanti kita akan coba jelaskan satu persatu. Ini mau ke mana dulu, Mas Mukhtar? Farmasi. Ya, oke, ke farmasi. Yang pertama kita setup dulu, Mas. Yang di setup di modul setup. Nah, itu ada di SPM dan etiket. Jadi nanti kita ada penambahan di cetakan etiket, tapi ini sifatnya opsional ya. Jadi di situ di etiket data display itu paling bawah itu ada footer quotes. Footer quotes itu nanti ini ya sebagai tambahan informasi mungkin kalau tidak salah ini kemarin permintaan dari Yarsi ya. Jadi
itu bisa ditampilkan centang footernya kemudian ditambahi teks. Misalnya apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, ini bahasanya Mas Mukhtar ini ya. Ah, itu mengambil dari salah satu ayat di surat Asy-Syura. Ini nanti bisa ditambahkan itu teksnya bebas. Cuma memang di situ ada batasan maksimalnya adalah 68 karakter. Karena nanti kalau kita bebaskan, ya itu nanti jadi panjang. Nanti bunyinya ini ya bukan quote lagi, tapi itu eh, paragraf. Nah, jadi sehingga memang kita batasi 68 karakter sehingga ini juga ya nanti untuk ini biar cetakan atau kertasnya juga tidak terlalu lebar. Nah, ini sifatnya adalah opsional. Jadi nanti kalau mau menambahkan itu tinggal dicentang dulu footer quotes-nya, kemudian masukkan teksnya seperti apa yang diinginkan dari masing-masing rumah sakit. Nah, kalau memang tidak menggunakan ya itu tinggal di uncheck saja footernya, nanti di cetakan etiketnya juga tidak akan muncul seperti itu. Oke, Mas ya. Oke, yang lain, Mas Mukhtar. Nah, ini yang di Master Obat Alkes. Nah, coba buka salah satu obat, Mas Mukhtar. Nah, jadi pada saat nanti kursornya aktif di kolom nama, nanti di atas itu sudah kami tampilkan atau kami munculkan semacam suggestionnya atau informasi. Kalau istilahnya kita itu hint atau tooltip ya, informasi. Jadi di situ akan menampilkan. Jadi kalau nanti teman-teman di farmasi akan buat atau merubah nama obat, itu nanti di situ sudah ada urutannya atau formatnya. Jadi di situ ada nama generik atau nama patennya, kemudian dosisnya, bentuk sediaan, volume kemasan, kalau ada, kemudian informasi produsennya. Nah, contoh ini adalah apa itemnya quetiapin ya. Ini 100 itu adalah dosis atau sediaannya. Kemudian Ya, ya. tab itu bentuknya ya. Jadi SK itu satuannya ya Mas ya. Oh, dari sampai terkecil itu ke anu. Ya, jadi terus kemudian nanti ada informasi produsennya. Di atas itu nanti informasi. Coba contohkan satu Mas yang datanya mungkin lengkap kemarin ada nggak? Nah, oke. Nah, contoh. Oh, ini tak sirup ya. Nah, contoh ini. eh sorry, sorry, Mas. Di sebelum sebelum itu dulu. Sebelum di paste. Nama sebelumnya. Nah, jadi ini adalah contoh penamaan obat yang memang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan standarisasi nomenklaturnya. Jadi di sini cuma diketik atau dinamakan misalnya adalah paracetamol SYR gitu kan. Nah, ini tentunya apa ya tidak standar ya, tidak baku. Nah, sehingga perlu ada penamaan yang lebihnya, lebih baik atau lebih standar adalah tadi sebagai contoh di situ. Nah, di situ ada namanya adalah paracetamol. Taruh di atas dulu Mas, biar lihat hintnya. Nah, nama generik atau nama mereknya itu adalah paracetamol. Kemudian nanti di situ ada dosisnya adalah 160 miligram per 5 mililiter. Kemudian bentuk sediaannya adalah sirup, volume isi dalam eh, kemasan itu ada 60 mililiter. Kemudian di situ ada informasi produsennya adalah Sanbe. Nah, jadi penamaan ini nanti akan lebih ini ya, lebih standar dan lebih gampang untuk kita baca dan kita pahami. Oke, sekarang coba enter Mas. Nah, jadi tadi saya sampaikan salah satu fitur yang nanti dengan adanya standar penamaan itu nanti secara otomatis itu sistem akan
bisa membaca di situ ada bentuk sediaan, ada kolom bentuk sediaan di bawah kelas terapi. Itu ada bentuk sediaannya adalah sirup. Kemudian ada satuan sedia dosis ya. Dosisnya itu ada 160 per 5 mililiter. Nah, informasi ini nanti tentunya sangat penting dan sangat bermanfaat nanti ketika dalam proses peresepan. Sebagai contoh, eh, ada dokter misal meresepkan obat misalnya paracetamol eh, 500 miligram, tapi diresepkan mungkin untuk anak-anak sehingga dosisnya hanya 250. Nah, secara otomatis nanti dengan adanya standar penamaan seperti itu, nanti secara otomatis sistem itu akan menghitung otomatis berapa kuantitinya dan berapa jumlah harinya. Nah, nanti mungkin untuk detailnya kita praktekkan saja langsung. Jadi nanti di yang saya sampaikan dulu ini adalah di Master Obat Alkes. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mulai melakukan standarisasi penamaan dengan format seperti itu dulu. Nah, itu nanti di data obat Alkes ya, di Master Obat Alkesnya. Kemudian ada lagi Mas Putra, ya. Yang di modul di itu menu lain di order. Nah, mungkin ini kita akan coba langsung ya perlihatkan untuk proses ordernya nanti. Jenis resepnya dulu, Mas. Yang non-racikan dulu. Nah, jadi nanti dalam persepan itu nanti seperti ini, jadi ordernya. Jadi nanti tentu sama ada jenis resepnya, kemudian nama obatnya, Mas. Misalnya yang lengkap tadi. Ya. Kemudian di sini ada signa. Coba dimasukkan signanya 3 kali 1. Nah, kemudian WHO-nya, jumlah hari obatnya itu nanti mau diisi berapa untuk berapa hari misalnya. Misalnya untuk 10 hari, Mas. Nah, nanti secara otomatis nanti kuantitinya akan terhitung otomatis berdasarkan jumlah hari obat dan signanya. Jadi ini adalah obat diresepkan misalnya 3 kali 1 untuk 10 hari. Maka item atau kuantiti yang dibutuhkan adalah 30. Atau bisa dibalik. Misal memasukkan kuantitinya, Mas. Dirubah misalnya kuantitinya dikasih 20. Coba. Ubah JHO. Yes. Nah, jadi nanti sebenarnya secara sistem itu nanti dia akan menghitung bolak-balik. Jadi kalau kita memasukkan JHO, maka kuantitinya juga akan otomatis terhitung. Atau ketika kita akan menghitung kuantitinya atau memasukkan kuantitinya, nanti JHO-nya juga akan terhitung. Nah, dalam proses update yang sekarang, JHO, terus kemudian Signa, kemudian quantity itu akan menjadi sebagai mandatory data. Jadi data yang wajib diisi atau tidak boleh kosong. Jadi dalam proses persiapan nanti untuk terutama nanti untuk obat ya, itu Signa, JHO dan quantity itu adalah menjadi item yang sifatnya mandatory. Jadi wajib diisi. Nah, kalau nanti untuk tapi ini untuk obat ya. Tapi kalau untuk alkes itu yang menjadi mandatori hanya kuantitinya saja. Nah, ini nanti sistem akan kita update nanti prosesnya seperti ini. Nah, kemudian nanti coba Mas, mungkin kalau yang non racik, yang racikan Mas, biar nanti bisa melihat disesuaikan dulu aja. Ya, signalnya mungkin sama lah, 2 kali 1 misalnya.
JHO-nya. Misalnya JHO-nya 10. Nah, kemudian, di sini, kalau kemarin itu kan ketika kita menginputkan obat racikan, itu kan ada memasukkan item, ya. Nah, kalau istilah yang sekarang itu bukan item lagi ya, tapi nanti adalah komponen racikan. Nah, mungkin silakan Mas Mukhtar. Nah, jadi nanti dari komponen racikannya itu nanti dibutuhkan apa saja. Misalnya, Mas paracetamol yang itu berapa? Yang 500 ada nggak? Nah, coba yang paracetamol dulu. Yang 500 ada nggak? Oh, nggak ada ya? Ya coba yang ada datanya aja. Nah, itu misal dosis yang diberikan itu adalah itu kan 100 ya Mas. Kasih 50. Nah, nanti secara otomatis sistem itu akan menghitung. Jadi eh, kekuatan atau dosis obat tersebut adalah 100. Kemudian signanya adalah 2 kali 1. Tapi dokter meresepkan itu dosisnya 50. Maka secara otomatis nanti dengan JHO atau jumlah hari obat yang diberikan, maka nanti kuantiti atau komponen obat racikan tersebut hanya membutuhkan 10 item saja. Jadi walaupun itu JHO-nya 10, kemudian signalnya 2 kali 1, itu kuantitinya bukan menjadi 20, tapi menjadi 10 karena dosis yang diberikan oleh dokter atau diresepkan itu hanya 50 atau setengah dari dosis sediaan obat yang eh, ada. Atau bisa jadi misalnya stok yang tersedia itu adalah yang dosis atau sediaan 100. Sementara dokter meresepkannya adalah kebutuhannya adalah dosisnya 200. Maka secara otomatis nanti sistem akan mengalihkan menjadi dua kebutuhannya. Karena yang tersedia saat ini adalah dengan dosis kekuatan 100, kemudian dokter meresepkannya adalah 200. Sehingga nanti akan mengkalikan atau melipatkan ya untuk jumlah yang dibutuhkan kuantitinya. Jadi di sini ada kuantiti komponen. Jadi kalau kuantiti itu adalah jumlah obatnya, tapi kalau kuantiti komponen adalah jumlah item untuk komponen yang diresepkan. Untuk istilahnya itu dari racikan-racikannya itu misal dari satu satu jenis racikan itu ada 3 item obat. Nah, kuantiti komponen itu adalah dari masing-masing 3 item tersebut. Oke, dilanjut Mas Mukhtar. Mungkin ada contoh 2 atau 3 item. Itu disimpan dulu. Oke, contoh yang misal donepezil itu Mas. Nah, ini contoh yang ini. Nah, ternyata kalau tadi kita coba resepnya adalah dokter meresepkan setengah dari kekuatan atau sediaan. Sekarang kita coba eh, dosisnya ditambahkan misalnya jadi 10, Mas. Nah, secara otomatis nanti kuantiti komponennya akan menjadi 40 item yang dibutuhkan. Kenapa? Karena dosis yang diresepkan oleh dokter itu 10, sementara sediaan atau kekuatan yang dimiliki obat tersebut hanya 5. Maka secara otomatis itu akan dikalikan sesuai dengan kebutuhannya. Atau misal tadi, karena itu di situ kekuatannya 5, kemudian di dosis atau diresepkan adalah 10, secara otomatis dikalikan 2. Nah, ini adalah salah satu fitur nanti yang akan sangat membantu terutama nanti dalam proses peresepan di eh, pelayanan ya harusnya karena ini. Nah, ini kenapa ini juga penting? Karena nanti ini juga hubungannya nanti pada saat kita mengirimkan data obat ya, terutama bridging dengan apotek online. Karena kemarin juga tentunya untuk obat-obat racikan juga ada komponen-komponen untuk racikannya dan sediaan atau dosisnya juga perlu perlu dikirimkan. Jadi nanti prosesnya nanti akan seperti itu. Nah, kemudian kita coba bagaimana kalau namanya belum standar. Nah, ini
secara sistem nanti tidak akan bisa menghitung otomatis. Coba dimasukkan dosisnya, Mas. Ya, itu misalnya. Nah, karena dia tidak ada standarisasi nomenklatur untuk penamaannya, maka sistem secara otomatis juga tidak mendeteksi adanya informasi terkait sediaan obat tersebut. Sehingga sistem tidak akan bisa menghitung otomatis. Tapi apakah ini tetap bisa dilakukan? Tetap. Proses masih bisa dilanjutkan, hanya saja nanti tentunya akan melakukan perhitungan manual. Berapa yang dibutuhkan untuk membuat racikan untuk obat tersebut. Nah, ini kenapa akhirnya kami sampaikan perlu adanya proses standarisasi nomenklatur obat dan alkes tadi. Karena nanti tujuannya adalah nanti untuk dalam proses update yang kita lakukan ini nanti sangat-sangat akan membantu dalam proses perhitungan atau membantu untuk melakukan analisa atau perhitungan secara otomatisnya. Sehingga dan itu hanya dilakukan sekali. Jadi ketika data itu sudah mulai sudah dirubah dan sudah dilengkapi, nanti insya Allah secara otomatis sistem itu sudah akan melakukan proses deteksi atau membaca secara otomatis. eh, Walaupun nanti apa mungkin banyak obat atau banyak ini, insya Allah secara sistem kami sudah melakukan proses apa ya pembacaan secara detail untuk masing-masing komponen-komponen atau instruktur dalam ini ya struktur penamaan itu sudah seperti satuan, kemudian bentuk sediaan itu sudah kami baca sehingga tentunya eh, ini perlu sekali untuk teman-teman di farmasi untuk mulai melakukan standarisasi. Itu cukup dilakukan sekali saja karena begitu sudah distandarisasi nanti sistem secara otomatis sudah akan eh, membaca untuk selanjutnya. Jadi mungkin kita akan mencoba ya teman-teman di farmasi mungkin merubah data atau membuat standarisasi data satu kali ini nanti manfaatnya akan kita rasakan untuk eh, jangka panjang ke depannya. Jadi ini salah satu apa ya update yang nantinya akan kita lakukan terkait di sisi farmasi. Ada juga nanti di ini ya di farmasi juga nanti kemarin ada permasalahan juga ya terkait cetakan ini ya rincian obat alkes yang kemarin ada 00 semua. Nah, itu terjadi memang sudah kami cek ternyata itu karena posisi di WHO-nya itu 0 kosong. Jadi secara otomatis terbacanya 0 ya. Jadi karena sehingga nanti untuk WHO saat ini sudah menjadi mandatory data, jadi wajib untuk diisi. Dan insya Allah nanti sudah tidak ada lagi terkait tampilan apa untuk yang 00 itu duplikasi yang 00 kemudian juga di proses order juga nanti akan muncul sesuai dengan tanggal JHO-nya. Jadi JHO itu kan sebenarnya untuk menghitung kira-kira apa resep itu atau kopi resep itu akan diambil kapan. Kan setelah sesuai dengan tanggal JHO-nya. Tanggal berakhirnya kapan? Misalnya 10 hari itu berarti obat bisa diambil H-1 ya. Berarti H-1. Jadi sebelum tanggal 10 itu harusnya sudah bisa diambil. Nah, itu nanti secara otomatis sistem yang akan membaca seperti itu. Ada lagi, Mas? Dia assembly. Coba. Oke, untuk di farmasi mungkin itu ada lagi mungkin di assembling ya. Nanti Mas Mubar coba. Nanti untuk rincian informasi update-nya nanti kami kirimkan lewat email ya, Bapak Ibu, teman-teman semua.
Ya, oke, jadi nanti untuk di assembling itu nanti di eh, kolom untuk pengisian diagnosis untuk ICD 10-nya secara otomatis nanti sudah akan muncul kode dan deskripsi atau keterangannya. Nah, kemudian untuk yang di ICD 9 atau yang di prosedur itu kita sudah tambahkan frekuensi ya. Jadi nanti ini misalnya kalau di ini ada frekuensi berapa. Nah, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Tapi ini nanti mungkin detailnya teman-teman di bagian klaim ya yang lebih paham. Tapi nanti paling nggak nanti teman-teman IT atau dari Simeres paling nggak sudah lebih tahu dulu lah nanti sebelum proses selanjutnya. Nanti mungkin ada yang khusus untuk apa assembling atau klaim nanti mungkin ada lagi kegiatan sendiri ya nanti di grup IDRG nanti ada informasi lanjutan mungkin kalau akan dilakukan kegiatan terkait masalah assembling atau klaim. Nah, mungkin itu yang apa bisa saya sampaikan sedikit ya terkait apa standarisasi nomenklatur obat alkes dan informasi terkait eh, pra-update ya sebelum update ini. Selanjutnya mungkin kita akan coba berdiskusi mungkin dari hal-hal yang tadi yang disampaikan mungkin dari Bapak Ibu teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Silakan, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi terkait yang tadi saya sampaikan. Ada yang hendak bertanya, rekan-rekan sekalian? Halo, Assalamualaikum. Oh ya, dari siapa? Mohon perkenalkan dirinya dulu sebelum bertanya. Saya dari RSUD Kota Tanjung Pinang di bagian farmasi Ulan. Tanya, Mbak. Halo? Ya, silakan bertanya. Pertanyaannya Eh, apa? iya, saya mau tanya tentang nomenklatur tadi penulisan. Kalau untuk obat merek, seperti apa ya? Untuk obat yang merek-merek dagang, itu kan ada batasannya nggak? Oh, yang Soalnya itu kan bakal panjang. ya, yang paten itu ya, Ya, dan ya, satu lagi Pak. ya. Dokter kadang minta ini, dikodein di samping nama obat itu, kalau saya saat ini kasih bintang untuk tahu ini obat kronis. Kemudian dia minta dibuat maksimal, restriksi obat sesuai dengan Difornas. Itu kan panjang tuh kalau ada merek, isi kandungannya, dosis, ditambah lagi kode-kode gitu. Itu ada batasannya nggak untuk penulisannya itu? Oh, oke. Iya. Boleh tanya lagi Pak? Ya, Soalnya silakan, sekalian aja. silakan, silakan. Ya, kan kalau jika WHO dinolkan, itu keluar nggak notifnya Pak? Oke, ya, terus. Ya, deh. Kemudian dari dokter ini di pilar dokter itu tidak ada keluar signal seperti sesudah makan, sebelum makan. Itu juga mereka bertanya. Dan jika dalam komponen obat racikan, racikan tuh ada yang kronis, ada yang tidak kronis tuh komponennya.
itu di awalnya itu dibuat apa gitu? Kalau ada dua komponen kronis dan non kronis, apa dikroniskan racikannya apa enggak? Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ya, oke. Terkait untuk pembatasan ya, memang kalau secara di sistem itu kami ada pembatasan, Mbak. Jadi ada 50 ya, 50 karakter 50 ya 50 karakter ya pembatasan itunya memang ada. Nah, cuma memang apa kalau dokter menghendaki seperti itu ya mungkin nanti gini Mbak, itu teknis itu nanti implementasi di lapangan silakan nanti apa bisa dari teman-teman farmasi melakukan apa ya ada sedikit modifikasi itu enggak masalah Mbak. Yang penting memang komponen-komponen yang utama tadi misal penamaan, terus kemudian dosis atau sediaan, kemudian bentuknya untuk sediaan itu memang yang penting itu ada Mbak. Terkait misalnya kok mungkin jadi kami memang tidak ini ya tidak melakukan yang harus seperti apa, tapi memang kami hanya membuat semacam ya kalau standar penamaan memang seperti itu gitu kan. Nah, nanti misal dari teman-teman farmasi di rumah sakit itu memang tapi dengan kesepakatan dokter ya, karena nanti kan penggunanya juga dokter juga gitu kan. Nah, kok ternyata ada modifikasi-modifikasi yang perlu ditambahkan atau perlu di apa tandai lagi seperti itu, silakan. Yang penting komponen-komponen tadi dari sisi dosis atau bentuk sediaannya itu tetap ada seperti itu, Mbak. Nah, kemudian nanti eh, untuk yang racikan tadi ya, yang WHO dulu, yang WHO-nya nol, ini sudah ada notifikasi. Jadi yang sekarang itu baru begitu JHO-nya nol nanti sudah muncul notifikasi atau peringatannya seperti itu. Karena tadi eh, yang sekarang itu JHO itu kan menjadi salah satu item atau data mandatori sehingga memang di situ sudah ada notifikasi untuk JHO-nya. Kemudian yang untuk kronis ya memang kalau saat ini memang kita untuk kronis itu kan memang ditentukan di depan, Mbak, masih ditentukan di depan. Walaupun nanti pada proses pengiriman nanti kita ke apotek online itu sebenarnya nanti sistem juga sudah mendeteksi ya. Jadi misal itu item-item obat itu bukan bagian dari obat kronis ya, sebenarnya nggak akan terkirim. Jadi yang terkirim ya hanya yang secara di DPHO-nya terdaftar saja seperti itu. Tapi memang untuk penentuan kronis saat ini memang di depan seperti itu. Nah, ya nanti nanti kita coba lihat juga perkembangannya kalau memang di sisi sistem bridgingnya mereka nanti seperti apa ya nanti coba kita juga akan melakukan penyesuaian terhadap apa ini ya standar atau proses penentuan untuk kronisnya seperti apa. Mungkin itu. Terus yang terakhir mau diulang tadi yang terakhir apa ya Mbak ya? Signa di pilar Oh dokter ya, tidak ada. untuk Signa jadi mungkin bukan bukan Signa ya, itu tambahan untuk ininya ya, informasi Iya, setelah makan, tambahan. Iya, sebelum iya. makan gitu ya. Mungkin tambahan itu ya Mbak ya, yang kalau memang Iya. kalau Signanya kan memang kita mengacu pada ini ya frekuensi dan Iya. jumlah unitnya kalau Signa. Jadi memang mungkin yang ya mungkin boleh nanti bisa kita ini ya tambahkan untuk informasi eh, apa istilahnya apa ya kalau di farmasi itu ya Mbak ya? Waktu ya. Waktu Ya, makan ya. ya, Oke, ya, berarti oke untuk nanti yang racikan tadi Pak, berarti untuk ada komponen kronis dan non kronis, berarti untuk di awalnya kita kroniskan aja dulu. yang di order. Ya, itu mungkin gini Mbak, kalau yang untuk yang informasi sebelum atau sesudah makan mungkin untuk saat ini bisa ditambahkan di catatan ya. Itu kan ada catatannya. Itu bisa ditambahkan di situ. Itu nanti pada saat di print juga muncul catatan itunya ada. Kemudian yang untuk kronis itu biasanya kalau di ini seperti apa Mbak? Yang dilakukan biasanya? Kami kroniskan. Iya, dari awal kan memang. Iya, dari Iya, awal kami kroniskan walaupun di dalam komponennya ada
item obat Obat yang non non kronis. kronis gitu. Ya, berarti untuk saat ini juga masih sama seperti itu. Jadi untuk penentuan kronis tetap di depan. Nah, Mm-mm. nanti untuk komponen obatnya tadi walaupun ada misalnya dari racikan tersebut ada 3 item obat Ya. seperti itu. Kemudian hanya satu yang kronis seperti itu kan ya Mbak ya. Mm-mm. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, nanti secara otomatis sistem juga akan mengirimkan hanya satu itu Mbak. Hmm. Kalau dokternya lupa mengkroniskan, ada masalah nggak Pak ya? Ya kalau lupa mengkroniskan ya jelas masalah ya Mbak. Iya. Makanya Kita kan di biasanya farmasi nggak bisa bantu kroniskan lagi kan, karena itu jadi gini. kayaknya aksesnya dokter. Ya, selama itu masih dalam proses order, itu masih bisa dirubah, Mbak. Belum belum sampai di proses transaksi kan loh ya. Jadi kan sebenarnya pada saat dokter baru order, masih dalam di tampilan di proses order itu masih bisa dirubah sebelum di proses itu. Ya sebenarnya memang harus ada validasi juga ya terkait mungkin kan ini ya teman-teman di farmasi mungkin sudah paham ya kalau ada item-item obat kok yang memang itu apa ada item yang ini kok eh, obat kronis itu mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu karena kalau dokter lupa itu nanti ya kita juga bingung juga nanti mau Iya, mendeteksinya ini seperti apa gitu kan. Tapi kasusnya selama banyak seperti itu Pak di sini. Dokternya lupa, jadi kami balik konsul itu kayak memakan waktu dan dokter juga keberatan dia membuka lagi pasien itu gitu kan. Karena dia ya sudah ya melayani pasien selanjutnya gitu. ya masalahnya kan kita juga ya sistem bagaimana bisa tahu kalau itu obat kronis atau tidak juga kan kita juga nggak bisa mendeteksi Hmm, juga kan. Nah berarti makanya iya kan. farmasi nggak boleh akses Pak ya? Atau dikasih akses farmasi, jadi nggak perlu kami konsul bolak-balik gitu. Kami dikasih akses masih di order kan, apa masih bisa kami mengakses Dari untuk order bisa. mengkroniskan? Ya itu kalau Menghilangkan selama bisa, tapi selama masih proses mengkroniskan nggak bisa. ya gimana? Kalau menghilangkan bisa, misalnya ada obat non kronis tapi dikroniskan sama dokter, kami bisa menghilangkan dari pilar farmasi. Tapi kalau obat yang lupa dikroniskan itu kami nggak bisa bantu dari pilar farmasi, terkunci. Oh, oke oke. Nanti coba kita cek ya seharusnya nanti Iya. di order itu selama masih masih di proses order itu kan sebenarnya masih bisa diedit. Nah Mm-mm. mungkin ini nanti kita coba cek nanti kalau ini kita coba tambahkan ini ya akses untuk mengedit. Berarti misalnya eh, dokter awalnya meresepkan lupa belum centang kronisnya gitu kan. Ya. Mm-mm. Kemudian nanti pada saat proses masuk di proses order, nanti farmasi yang proses seperti itu ya. Iya, Ferry. Oke, siap siap. Oke, nanti kita coba catat Ya, ITER juga contoh. Pak ya. ITER Ya, juga. Yang ITER. oke. Terima kasih Ya, Mbak Bulan. makasih Pak. Yuk. Ya, mungkin yang lain lagi silakan. Di chat ada ini Pak Budi dari Oh ya, Mbak Ade Rumah Sakit Muizah bertanya apakah untuk update nanti apa juga termasuk update nama obat atau kita input manual sesuai standar? oh ya. Kalau untuk ini apa nama ya itu nanti dilakukan secara manual ya, karena mungkin teman-teman yang di itu kan lebih lebih paham untuk penamaannya. Ya mungkin kan itu juga enggak. Saya pikir itu tidak membutuhkan waktu lama dan itu bisa dilakukan bertahap. Toh juga ini dalam proses ini apa walaupun mungkin belum belum selesai untuk proses standarisasi namanya kan itu tetap masih bisa diproses dengan memasukkan secara manual ya nilai baik itu entah itu WHO, quantity ataupun dosis masih bisa diinputkan secara manual dan data juga masih tetap bisa terproses. Nah, tapi kan sebenarnya ini tujuannya adalah untuk jangka panjangnya saja. Jadi kalau sudah dibuat standarisasi tadi kan secara otomatis juga nanti sistem yang akan coba untuk membantu menghitung atau membuat apa ya perhitungan secara otomatis kan juga itu sangat membantu. Jadi itu nanti dilakukan sendiri ya manual seperti itu. Terus kemudian dari Bukit Tinggi untuk retur obat di pilar farmasi tidak tampil atau terbaca di pilar dokter pada riwayat. Oh, yang maksudnya mungkin ini ya, obat-obat yang sudah diretur nanti di riwayat pada saat dirawat jalan mungkin nggak muncul mungkin ya seperti itu. Atau seperti apa? Mungkin dari
Ibnu Sina Bukit Tinggi mungkin bisa open mic saja mungkin jadi lebih jelas biar nanti kami coba ini ya lebih gampang untuk memahami dan untuk mengeceknya. Silakan. Hah? Silakan mungkin dari Bukit Tinggi. Dari komputer. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Ya, maaf, silakan. dari komputernya nggak bisa open mic Pak, jadi ini dari HP. Oh iya ya. Jadi kan kemarin tuh ada kasus Pak, kita input obat, input obatnya tuh beda dosis dari yang diinstruksikan dokter. Nah kan kita retur tuh Pak untuk memperbaikinya. Terus pas diriwayatkan dokter untuk kunjungan selanjutnya lihat riwayat tuh, setelah lihat riwayat ternyata nggak kelihatan retur pembelian obat Oh, kita Pak. Jadi dokternya menilai kita memberikan satu item obat dengan dua dosis yang berbeda gitu Pak. oh, oke oke. Ya, Jadi apa bisa gitu di pilar dokter yang order obat itu Pak, kelihatan kalau ini retur pembelian gitu Pak. oh iya ya, oke Ya, oke. retur penjualan bukan retur pembelian. Retur Ya, pembelian. Iya Pak, gitu artinya nah Pak. itu ini ya yang di riwayat yang di order rawat jalan ataupun rawat inap ya. Iya Pak. Oke, siap. Nanti kalau itu nanti coba kita cek ya, kita lihat juga datanya. Eh, paling enggak itu ya ada penanda mungkin ya. Iya kalau bisa di pilar dokternya kelihatan gitu Pak retur Oke, penjualannya. Jadi kan emang kelihatan tuh kita memberikan satu obat kok gitu, iya. bukan dua gitu Pak, Oke, oke. bukan Ya, dua dosis yang berbeda. oke. Nanti kita coba bantu untuk cek dan kita coba bantu untuk melihat seperti apa di modulnya. Nanti memang kalau memang itu ya nanti kita coba apa lakukan ini ya filter ataupun apa ya penandaannya seperti itu. Oke, Oh, oke Pak, terima kasih Pak. iya sama-sama. Silakan, ada lagi yang lain? Silakan, ayo teman-teman, Bapak Ibu. Di luar materi juga boleh. Nggak ini ya. Kalau kalau mungkin yang terkait dengan ininya sudah cukup jelas, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan, boleh silakan. Selamat siang Pak Budi. Siang. Ya, dari Klinik Utama Panti Bahagia mau Oh, bertanya. iya, silakan. Kalau semisal JHO-nya itu nggak diisi, Pak, tapi untuk misalnya kayak obat yang untuk sebulan gitu, soalnya kan kadang pasiennya tuh ambilnya obat tidak sesuai dengan jadwal pengambilan gitu loh, Pak. Itu apakah bisa tetepan? Oh, maksudnya Terima kasih. itu ini ya, apa tidak sesuai dengan tanggal JHO-nya seperti itu ya. Iya, betul. Jadi misalnya kan, Misalkan kadang oh, kan ada tuh yang seminggu mm, sebelumnya obatnya emang belum habis, tapi dia datang ke sini karena rumahnya jauh gitu-gitu loh, Pak.
Oh, jadi kalau kalau terkait yang obat itu untuk WHO itu memang obat itu bisa diambil H-1 sebelum tanggal WHO. Jadi misalnya obat diresepkan misalnya sekarang kan tanggal 18 ya. Kemudian WHO-nya 10 hari. Berarti kan nanti tanggal 27 ya, Mbak? 8. 27 atau Oh ya, 28? H-1 ya. Iya, Dua 27 ya. Nah, Iya. itu berarti nanti tanggal 26-nya sudah bisa diambil. Mundur meneh. Jadi H-1 dari tanggal WHO. Kalau semisal pasiennya kesininya tidak H-1, Pak. H- berapa? Ya, misalnya kan kadang emang ada pasien kami yang kesininya kayak H-2 atau H-3 gitu. Oh, bisa. Ya, Itu apakah tetap ya bisa bisa, masih dikasih bisa ya? dilakukan. Jadi sebenarnya kan gini, Mbak. Heeh. Tanggal WHO itu kan sebenarnya untuk ini ya, biar nanti menginformasikan bahwa obat itu eh, diambilnya kapan gitu kan. Nah, itu kan nanti hubungannya dengan yang diproses order itu. Kayak kemarin kan dari Panti Bagia kan kemarin juga ada ini kan permasalahan kenapa ordernya itu muncul terus di hari ini gitu kan. Iya, betul. Nah, itu kan karena tanggal JHO-nya nggak ada. Jadi sebenarnya kalau ada tanggal ada JHO-nya isi dan tanggal JHO-nya terisi, itu proses order itu masuknya di tanggal sesuai tanggal JHO-nya. Nah, tapi nanti kalau ada kasus yang tadi seperti itu, eh, ternyata sebelum sesuai tanggal itu mau diambil, ya sebenarnya secara secara proses di sistem itu masih bisa dilakukan, Mbak. Masih bisa dilakukan. Jadi nanti tinggal eh, cek aja di proses ordernya, nanti kan bisa dimundurkan atau dimajukan tanggalnya yang sesuai JHO itu, nanti tinggal dicari, nanti diproses nanti seperti biasa, nggak ada masalah. Oh ya, baik, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mbak. Oh, ini dari rekan dulu. Oke, nanti rekamannya kita share, kita bagi. Termasuk nanti untuk materi juga nanti kita bagikan juga ya. Untuk materi nanti saya langsung kirim saja. Silakan, ada lagi mungkin? Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Budi, kami dari Rumah Sakit Agung Mulia. Oh, nggih, silakan. Terkait penomoran resep Pak Budi, kami ada sedikit kesulitan untuk di apotek online Hmm. karena ada beberapa aturan sekarang itu harus ada 5 digit nomor resepnya. Oh iya. Untuk nomor resep dari Pilar ini kita ngambilnya yang dari mana, nggih? Oh, jadi gini, untuk nomor resep itu nanti sudah kita generate unik ya, memang unik itu jadi memang beda-beda. Jadi setiap ini ada dan itu berapa digit kemarin itu berapa ya Mas? Mutan? 5, sudah 5 Kemarin digit juga. 5, nggih, Ya, 5 digit. jadi nanti di update yang besok itu insya Allah yang bulan ini terbaru ini sudah kami sesuaikan untuk penomoran, termasuk kemarin juga ada fitur untuk ini ya pembuatan rumah obat secara otomatis nanti jadi nanti sistem akan membaca sendiri. Jadi misalnya ada 5 item obat, kemudian baru 3 yang sudah ini ya sudah muncul harga atau sudah ada, kan ada sisa 2 itu kan, 2 obat yang belum terkirim. Nah, nanti secara otomatis akan dibuatkan rumah obat untuk 2 item tersebut. Nggih, dari aturan yang terbaru sepertinya untuk nomor resep itu kan Pak Budi, Iya, teriset setiap bulannya. Berarti nanti ke iya, depannya untuk update yang terbaru misalkan bulan ini November itu 0001 misal. 001 ya. Nanti Kemudian Desember nomor 01 lagi. untuk pengatan nggih. Ya, insya Baik. Allah sudah disesuaikan Ibu.
Nggih, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, sama-sama. Silakan, Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi. Untuk materi sudah saya kirim di chat ya, untuk materi tadi. Kemudian Mbak Rani untuk presensinya belum ada mungkin ya Mbak Rani ya, belum dikirim ya. Presensinya sebentar. Oke. Jadi nanti eh, untuk proses update mungkin segera kita lakukan mungkin, tapi nanti ada tahapan, mungkin kita akan tahapan yang pertama nanti ada patching dulu. Patching itu nanti untuk yang referensi ICD 10 dan ICD 9 CM yang terbaru IDRG yang dari Puspesdes kemarin sudah kita dapatkan. Nanti kita ada proses patching itu dulu, baru nanti mungkin proses update. Untuk waktu nanti kami informasikan di grup untuk prosesnya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi lagi, mungkin dari saya, saya cukupkan untuk kegiatan siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang mungkin belum bisa sepenuhnya kami penuhi dalam proses ini. Uh, oh, ini ada satu lagi. Izin sebentar Bapak Ibu, ya, di sini sedang azan zuhur. Kepada teman-teman peserta, untuk link presensi sudah saya share di chat Zoom, bisa tolong diisi ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, ini terkait dari RSUD Kota Tanjung Pinang ya. Untuk resep yang didaftarkan ITER pas waktu pengambilan itemnya itu penginputan otomatis atau input sendiri. Itu otomatis. Jadi kalau ITER itu memang secara sistem itu kan untuk copy resep ya. Jadi secara otomatis datanya sudah terinput dan sudah ada. Jadi nanti untuk pengambilan itu tinggal memasukkan nomor ini ya, nomor transaksi ya, nomor
nomor kode itunya nanti tinggal ini, jadi tidak perlu diinputkan secara manual lagi satu persatu. Jadi otomatis ya, Mbak Wiwin ya dari Farmasi Tanjung Pinang. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Oke, karena ini juga mungkin sudah masuk waktu zuhur di sini. Oke, mungkin dari saya cukupkan untuk kegiatan siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang kami eh, masih ada. Nanti selanjutnya untuk hal-hal yang mungkin belum sempat dibahas di siang hari ini, nanti boleh nanti dilanjutkan melalui grup Pilar SIM RS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dengan berakhirnya acara diskusi sosialisasi standarisasi nomenklatur obat dan alkes, saya izin untuk menutup dahulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dan terima kasih banyak juga atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presensinya teman-teman ya. Nanti untuk rekaman akan di-share setelah selesai di-upload. Terima kasih banyak.